Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap kamu, setiap diri, masing-masing pribadi di antara kita diminta oleh Allah dengan sangat untuk wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap kamu, masing-masing kita, maaf, bukan setiap kelompok, bukan setiap jamaah, kita diminta oleh Allah dengan sangat untuk mencari bekal, karena perjalanan hidup kita ini masih sangat panjang. Segeralah mencari bekal untuk menghadapi kehidupan hari esok, yaitu kehidupan di alam akhirat nanti. Yang mau tidak mau, rela atau terpaksa, kita akan memasukinya. Maka sebelum ke situ diminta oleh Allah untuk mencari bekal dengan bekal yang terbaik. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui dengan rinci, bima ta'malun, terhadap semua yang kita lakukan, yang kita perbuat atau yang kita kerjakan. Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bersabda baginda mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa di antara kita yang mau dibaguskan oleh Allah, mau dijadikan baik oleh Allah, yufaqihu fid din, di antara tandanya adalah orang itu akan diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami agama. Di antara upaya kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, untuk memahami agama adalah bagaimana masing-masing kita berikhtiar untuk selalu menghadirkan diri di majelis-majelis ilmu seperti ini. Ini adalah upaya kita semua untuk menjadi orang baik, berproses menjadi orang baik. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, baik yang telah, yang sedang, ataupun yang akan Allah berikan. Maka bersyukur itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang yang tahu akan posisi dirinya. Jadi bersyukur itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai manusia yang tahu posisi diri kita sebagai seorang hamba. Jadi hamba itu harus patuh kepada titah sang majikan. Siapa majikan kehidupan kita? Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memfasilitasi semua sarana pendukung yang membuat kehidupan kita bisa berjalan secara normal. Maka berupaya untuk menjadi abdan syakuran itu adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Jangan mengeluh, jangan pula kufur. Mengeluh saja tak boleh, apalagi sampai kufur. Di antara bentuk kekufuran real dari seorang hamba adalah ketika dia dengan sadar melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Salat itu perintah Allah. Ketika ada seorang yang mengaku muslim lalu sengaja tidak salat adalah bentuk kekufuran yang nyata.
Kau sampai tiap hari bernapas, yang pelanggaran itu Allah. Nah, kira-kira seperti itu logika sederhana. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, insya Allah yang disampaikan, yang dibahas itu diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Cuma begini, jangan sampai karena alasan itu lalu kita menghindarkan diri dari majelis-majelis ilmu. Oh, besok sampai subuh siapa ngisi? Ustaz Jufri Mustafa, alah paling gitu-gitu aja. Siapa ngisi? Itu Adinda Ustaz Mujadi, alah paling gitu-gitu aja. Paling ittaqullah itu aku sehafal. Ya. Padahal kalau tadi sejarah bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk generasi awal tokoh-tokoh yang menggerakkan Muhammadiyah itu, ternyata ngajinya hanya Al-Maun 3 bulan, Al-Asr 6 bulan, nggak pindah-pindah itu. Ya. Di Al-Quran itu ada nasihat begini Bapak Ibu. Surat Al-Dhariyah ayat 55 itu ada nasihat dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, berilah peringatan, karena peringatan itu penting bagi orang-orang beriman. Sing tahu Gusti Allah. Allah menasihati kita, hendaklah ada di antara kita ini saling mengingatkan. Ya, berarti di antara kita punya kewajiban saling fadzakir, saling mengingatkan di antara kita. Siapapun kita, bagaimanapun posisi dan strata sosial kita. Ya, karena manusia itu tidak akan pernah lurus terus, nggak pernah Pak. Mau Pak? Siapa yang merasa tidak pernah berbuat salah, angkat tangan. Hadiahnya teh. Wonten? Enggak ada. Termasuk yang ngomong ini. Ya, enggak ada yang tidak pernah salah itu. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Nabi Adam itu pasti punya potensi berbuat salah. Nah, disitulah pentingnya kita ini saling mengingatkan. Poin kedua, ketika kita mendapatkan nasihat atau peringatan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu kan sudah memberi nasihat. Undur ma qala wala tandur man qala. Perhatikan siapa yang disampaikan. Simak, pirsani apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kan bisa jadi mutiara hikmah itu datang dari orang-orang yang menurut kita lebih rendah ketimbang kita. Bisa jadi mutiara kebenaran itu datang dari orang-orang yang mungkin menurut kita standar ilmunya di bawah kita. Bisa jadi kebaikan, kebenaran, hidayah itu Allah kirim lewat orang-orang yang secara ekonomi, secara fisik, secara status sosial, pengalaman di bawah kita. Tapi kalau itu kebenaran, kita wajib menerima. Jangan sampai karena kita ini berada pada posisi tertentu lalu kita merendahkan kebenaran. Karena itu nanti kategori orang yang sombong, yang oleh Nabi diberikan penegasan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit rasa sombong. Ya Rasul, saya ini senang berbaju bagus, enggak apa-apa. Apa itu sombong? Bukan itu. Saya senang berkendaraan bagus ya Rasul. Apa itu bagian dari kibir? Bukan itu. Lalu apa yang dimaksud dari kibir di sini? Kata Nabi, kibir di sini maknanya satu, batarul haqq, menolak kebenaran, enggak gelem dikandani.
Saya kan penguasa, kamu kan rakyat, kamu cukup bayar pajak, mau sama wakil pemerintah. Ayo Pak. Kok nyambung situ Pak? Kayaknya nyasar kan? Ya. Jadi orang yang tidak mau dikandani sulit menerima nasihat, karena mungkin tadi dia punya status sosial yang tinggi, jadi pemimpin, jadi pejabat. Ya. Nah, ini oleh Nabi disebut sebagai la yadkhulul jannah. Salah satu indikatornya apa? Tidak mau menerima nasihat. Maka orang-orang beriman itu harus senang dinasihati. Terima kasih Mas nasihatnya. Kalau Pak saya juga dinasihati Pak ya. Begitu ya. Jangan siapa lu? Apa urusanmu dengan Mas? Kamu mati butuh orang Mas. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi kalau suami bukan, saudara bukan, kok nasihati saya? Siapa kamu? Dia nggak sadar kalau dia mati itu butuh orang lain. Kita mati, kita dimandikan, kita dikafankan, kita disolatkan, bahkan kita ditanggul bawa ke kuburan. Karena di situ di level itulah maka kita ini harus berjiwa besar untuk menerima nasihat. Yang kedua kata Nabi, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, orang yang sombong itu adalah waghamtun nas, yang suka merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Ya, alah infak nasi satu bungkus aja kok. Nah, saya tuh 5 bungkus. Ini nggak boleh Pak, ini penyakit Pak. Ya, penyakit hati itu susah. Ya, orang itu bisa merendahkan orang itu karena hatinya nggak bersih Pak. Ya, penyakit hati itu namanya virus SMS. Apa bahasa dia? SMS. Senang melihat orang lain susah, dan dia susah kalau melihat orang lain senang. Itu obatnya nggak ada. Ya, cuman Bapak itu nanti kalau terdekat itu, Mbak ada nggak obat anti SMS? Dibuka daftar, nggak orang buat itu. Ya. Nah, SMS itu bisa hilang dengan kita selalu saling mengingatkan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang tanggal berapa? 21. Itulah Judinya. Muharramnya. 6 ya? 6 ya? Ya Mas, 6. Artinya apa? Kita sudah 6 hari memasuki tahun baru. Artinya lembaran lama kehidupan kita sudah selesai. Kita sekarang masuk lembaran baru. Kita sedang mencatat nilai-nilai kebaikan atau hal-hal yang buruk dalam awal start perjalanan hidup kita di tahun 1448 Hijriah. Kata Nabi, orang yang cerdas itu tandanya 2. 1, mandana nafsahu, yang selalu berupaya untuk mengevaluasi perjalanan hidupnya. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, yang beramal karena punya keyakinan yang mantap bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Ini oleh Nabi diberi gelar al-qayyis, orang yang cerdas, dan nafsahu, dan wa'amila lima ba'dal maut. Kenapa kita sholat subuh? Karena kita butuh bekal untuk hidup sesudah mati. Kenapa kita berbetah-betah di majelis ilmu seperti ini? Karena kita butuh pahala, butuh modal untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Kenapa tadi kita masuk-masuk tidak masuk tapi mampu berdoa infak? Karena kita berinvestasi dengan sebuah harapan ini menjadi nilai tambah, nilai poin kita untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Maka bagi seorang muslim ketika berganti tahun adalah momentum untuk dia mulai evaluasi sekaligus mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan. Berganti tahun itu artinya secara matematika umur kita bertambah.
Tetapi secara substansi peluang kita untuk berbuat sesuatu itu makin berkurang. Jadi kalau ada lagu panjang umurnya itu berarti kayaknya matematikanya nggak lulus. Ya sepertinya gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada nasihat dari Nabi untuk kita di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kamu mati. Kita ini Bapak Ibu lahir dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kita ini lahir dari ibunda, dari rahim ibunda kita ini dalam keadaan baik. Dalam proses perjalanan kehidupan itu macam-macam warnanya. Tapi di ujung akhir kita Allah minta kita kembali kepadanya dengan keadaan yang baik pula. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kenapa? Lahir baik, hiduplah berproses dengan cara yang baik. Allah berharap di ujung kehidupan kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Itu yang Allah harapkan. Maka Nabi kemudian mengajari kita, wahai manusia, ya kita ini pasti punya masalah, punya dosa. Tapi sebelum menghadap Allah, sebelum mati, bersihkan dosa-dosa. Bagaimana cara membersihkan dosa-dosa? Nabi memberi kita 3 cara. Cara Nabi. As-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu bainahunna idza jituni batal kabair. Salat wajib yang satu dan salat wajib berikutnya, salat Jumat yang satu dan salat Jumat berikutnya, Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya menjadi kafarat di antara keduanya dengan catatan idza jituni batal kabair. Dengan catatan kita meninggalkan dosa-dosa besar. Pemahaman sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, As-salatul khams, salat 5 waktu yang satu dan salat 1 waktu berikutnya. Pahala salat subuh kita pagi hari ini mudah-mudahan Allah memberi kita. Kata Nabi, cukup untuk menjadi pemberi garansi, pemberi jaminan kalau selepas subuh sampai duhur nanti ada dosa-dosa kecil yang kita kerjakan, maka pahala salat subuh ini sudah cukup untuk menghapus itu. Nanti kalau salat duhur, mudah-mudahan Allah masih memberi kita umur sampai duhur, kemudian kita salat duhur, pahala salat duhur kita tadi cukup menjadi pemberi garansi. Manakala setelah duhur sampai asar ada dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Demikian pula antara asar dan maghrib dan isya dan subuh. Dan ini cara metode tawaran Nabi kepada kita untuk menghilangkan dosa-dosa kita yang kecil itu. Dosa telinga, dosa mata, kayak masalah HP juga. Enak baca HP tahu muncul yang aneh-aneh. Itu otomatis Pak. Detekan muncul mana Pak? Kenapa muncul mana? Dosa mata, dosa telinga, dosa macam-macam. Seandainya kita tuh bisa lihat daftar dosa kita Pak. Kata Nabi, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, seandainya kamu itu bisa melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian itu akan banyak menangis ketimbang tertawa. Nyatanya banyak tertawa kita ini ketimbang nangis. Ya, kapan nangisnya? Kalau bapak-bapak yang mungkin pas ditinggal mati istrinya, paling nangisnya 2 hari. Hari ketiga sudah eksekusi yang baru masalahnya. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak bisa langsung, harus nunggu 4 bulan 10 hari kalau bisa menerima yang baru. Kalau mau, ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa.
Si ibu itu kuat, yang laku bapak-bapak, kecuali saya. Bapak Ibu jamaah berbahagia, ya. Wal Jumat ilal Jumat, demikian pula Bapak Ibu, sholat Jumat kita itu pahalanya itu mampu menjadi pemberi garansi kalau di hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat berikutnya kita melakukan dosa-dosa kecil, maka pahala selanjutnya cukup untuk menjadi pemberi garansi, dengan catatan kita bisa mendapatkan kesempurnaan ibadah Jumat. Maaf Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maaf utamanya untuk bapak-bapak. Di antara indikasi kita mendapatkan kesempurnaan ibadah Jumat itu salah satunya adalah datang sebelum khatib naik mimbar. Kalau jenengan datang setelah khatib naik mimbar, berarti jenengan kategori terlambat. Pada hadis Nabi yang sangat terang benderang maknanya. Idza kana yaumul jum'ah kana babun 'alal abwabil masjid malaika yaktubuna awwal fal awwal fa idza jalasa al-imam tawaqusuf wa yastami'una dzikra. Apabila datang hari Jumat kata Nabi, maka malaikat Allah itu berdiri di depan pintu masjid. Malaikat Allah itu berdiri di depan pintu masjid pada hari Jumat. Untuk apa? Yaktubuna awal fal awal, untuk mencatat, mengabsen, checklist siapa yang datang pertama, siapa yang datang berikutnya, siapa yang selanjutnya, siapa yang selanjutnya. Checklist Pak. Tapi ini kan Pak butuh keyakinan. Jangan sampai gini Pak, Allah Ustaz Fiko tahu mengalahkan dengan pintu lain lagi aneh Pak. Sekarang ini aneh pada kita. Siapa tahu mereka? Kok bisa ngomong kayak mana? Lagi hadis Nabi ini. Ya, kayak ada Ustaz yang cerita tentang dahsyatnya siksa kubur. Mungkin dia ngomong ada macamnya Allah Ustaz kok sampai tahu mati air. Kan aneh Pak. Ya. Berhadapan orang kayak ini susah ini. Saking pinternya itu hadis baru dibantah. Saking pinternya. Ketika di hari Jumat, malaikat Allah berdiri di depan pintu masjid. Yang kedua awal untuk mencatat siapa yang pertama dan siapa yang selanjutnya. Tapi ya Bapak Ibu, faidah jalasa imam. Tapi kalau imam sudah naik di atas mimbar, imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru jadi mengatakan, putu datang. Maka datangnya Pak depan masjid, Allahu akbar, Allahu akbar, kaki kanan dulu. Tapi datangnya setelah khotib di atas mimbar. Apa kata Nabi? Tawawusuf. Malaikat itu menutup catatannya. Malaikat yang tadi duduk di depan pintu itu menutup catatannya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yastami'una dzikra, duduk bersama para jamaah mendengarkan khatib menyampaikan nasihat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Berarti kevalitannya tidak perlu kita pertanyakan. Sehingga kalau ada di antara kita yang datang setelah khatib di atas mimbar, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini agak ringan, dia tidak mendapatkan kesempurnaan ibadah Jumat. Mungkin kawan-kawan yang lainnya dapat 100, dia mungkin dapat 50. Kemungkinan yang kedua, keberadaannya dia pada hari itu tidak dianggap oleh Allah. Kalau kita berada pada posisi ini, maka belum bisa mampu memberi jaminan kalau antara Sabtu sampai Jumat berikutnya itu ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, maka pahala ibadah Jumat tidak akan cukup untuk menghapus itu. Maka salah satu upaya kita adalah bagaimana agar kita ini bisa mendapatkan kesempurnaan ibadah Jumat itu adalah dengan lebih awal menghadirkan diri di masjid. Datang lebih awal, ambil soft,
terdepan. Bapak Ibu, untuk urusan ibadah makhluk, utamanya sholat misalnya itu, jangan mempersilahkan kawan. Ada yang kosong itu, dibiarkan kosong Pak. Akhirnya takmirnya, monggo Pak diisi yang kosong. Dia nggak malu, monggo Pak. Loh, kok monggo? Ini hadis Nabi, saya baca terjemahannya aja. Seandainya orang-orang itu mengetahui besarnya pahala adzan dan pahala mengambil saf terdepan, dan untuk mendapatkan itu harus dilalui dengan sistem undian, niscaya kamu akan mengikuti proses undian itu. Kata Nabi, seandainya kita tahu besarnya pahala saf terdepan dan pahala adzan, Mas Karto, aku saya ada baju sampai pengertian. Kenapa? Kalau tahu. Kenapa banyak yang tak berani depan? Karena belum tahu Pak. Nah sekarang saya beritahu untuk saya dan kita semua, pahala sholat saf terdepan itu besar. Nabi mengumpamakan seperti kita berkorban seekor onta merah. Cuma gini Pak, kemudian jangan tergumam juga. Ustaz, onta rumah saya kecil, onta nggak bisa masuk. Kenapa ada tadi Pak? Rumah saya cuma ada ayam aja Pak, makanya saya banyak sampai dapat ayam. Ayam Pak, Tuhan. Ya, itu nanti memotivasi itu. Software seperti apa? Onta merah adalah tradisi bangsa, onta yang paling mahal itu. Ya, kalau kita kira-kira sapi limusin Pak ya, yang dengarnya itu saya mau sebeli itu komentar saya tuh Pak. Kalau sapi Jawa saya langsung itu sapi limusin itu kok saya mikir Pak ini buat enggak ini ya. Batang airnya tuh masya Allah. Bapak Ibu yang paling berbahagia. Ya, demikian pada Ramadan ila Ramadan yang kemarin pahalanya cukup menjadi pemberi garansi. Kalau di Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan berikutnya kita melakukan dosa-dosa kecil. Dan catatan ibadah Ramadan kita itu mendapatkan nilai yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, cara untuk bertawaf kepada Allah itu sudah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ada pola harian, ada pola pekan, ada pola tahunan. Nah, yang harus kita apa? Yang pola harian 5 waktu itu. Anak-anak muda, ada Pak anak muda? Masih muda, masya Allah. Masih muda, semangat yang muda ya. Anak-anak muda, kewajiban kita kepada Allah itu sangat ringan. Sehari 5 kali. Jangan dibuat 5 hari 1 kali. Salah itu. Ya. Yang kedua yang kemarin berbahagia sampai berapa? Salam ya. Sudah salam itu. Baru 1 poin ini. Ada 4 ya. Baru 1 poin ini. Gimana kira-kira? Di jam pasal Pak. Yang kedua, saya baca yang kedua. Wabadiru bil amal sholih qabla an tubsal. Segera beramal soleh sebelum kamu sibuk. Dunia ini Bapak Ibu kadang-kadang membawa kita sibuk sampai lupa bahwa kita akan mati. Jenengan jam 7 malam coba jalan keluar, ambil motor atau ambil jalan keluar. Mau sih jauh-jauh Pak, jalan apa itu? Lihat lalu lalang orang beraktivitas. Utara ke selatan, selatan ke utara, pergi pagi pulang malam. Apa yang jadi? Apa Pak? Dunia. Kenikmatan manusia Pak, sama kenikmatan dunia itu sama seperti orang haus minum air laut. Apa yang terjadi? Hilangkah dahaganya? Tak, malah tambah haus. Kata Nabi, seandainya manusia itu anak Adam itu diberikan 2 gunung emas, dia pasti minta yang ketiga. Emas, Mas Karto. Gunung emas. Sekarang emas 1 gram 2,7. Jangan punya 10 kilo aja itu sudah usah kerja pasti. Setiap hari jual 1 gram aja.
buat makan sebulan cukup udah satu orang. Ya, itu manusia. Kapan berhenti manusia kepada dunia? Kata Quran, hatta zurtumul maqabir. Maka segala daripada spilkan waktu kita dalam mengajar dunia itu dengan ibadah. Jadi iktikaf itu tidak hanya di Ramadan. Kita punya kesempatan untuk iktikaf merenung sejenak dalam tahapan perjalanan hidup kita itu. Dulu itu iktikaf kita, Pak. Asal itu momentum iktikaf kita. Maghrib, isya, subuh itu 5 waktu lah momentum kita beriktikaf. Tidak sibuk dengan urusan kita, tapi ada waktu yang kita sepilkan, kita siapkan untuk iktikaf. Paling nggak lama, Pak. Taruhlah 10 menit. Sudah paling bagus kayak 10 menit. Ya. Dikirnya, sholatnya sudah bagus, dikirnya sudah bagus, doanya sudah bagus. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu. Bangunlah komunikasimu dengan Allah dengan memperbanyak dzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Ada satu kalimat yang ringan yang kata Nabi, itu mampu menghapus dosa-dosa kita, sekalipun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Berapa? Kalau di luas lautan, gampang aja, 2/3 dari bumi adalah lautan semuanya kawannya. Berapa banyak buih di lautan itu? Tak terhitung. Kata Nabi, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan, itu bisa dihapus dengan kalimat dzikir yang sederhana. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Saya pernah coba Pak, 4 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Itu 4 menit dapat 100. Ya, terakhir. Wa qasati sadaqati fis sirri wal alaniyah. Perbanyak sedekah. Baik cara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terang. Istilah kita, ayo Pak, harta itu potensi kita untuk beramal. Jangan sampai kita distempel oleh Allah dari kalimat wailun, celaka. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka setiap orang yang suka mengumpat dan mencela. Siapa pun yang celaka, alladzi jama'a malahu wa addada. Yaitu orang-orang yang suka mengumpul dan menghitung-hitung. Kumpul hitung. Allah stempel yang kalimat wailun, celaka dia. Apa yang hukum? Harta. Kenapa dia suka mengumpul dan hitung? Karena dia beranggapan, dia menduga, dia berasumsi alladzi jama'a malahu wa addada. Dikira harta itu bisa membuat dia abadi. Seandainya harta itu bisa membuat abadi, insya Allah Qarun itu masih ada. Nyatanya Qarun sudah tidak ada, cuma ceritanya ada. Kenapa? Ditulis oleh Allah Al-Quran sebagai pembelajaran agar kita ketika mendapatkan harta tidak bersikap seperti Qarun. Apa Qarun itu? Mas kok kaya? Sarjana ekonomi itu Qarun, Pak. Mas kok 2 tahun sudah sukses, dia sudah punya rumah, sudah punya mobil. Saya bekerja keras, Allah berubah. Sudah punya mobil Mas? Alhamdulillah, titipan Allah. Ini yang ngaji. Ya. Demikian Bapak Ibu, yang lain berbahagia. Ada jam 6:06:05. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit yang kami sampaikan bisa menjadi penyemangat buat kita untuk mengisi sisa-sisa umur kehidupan kita ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengurangi semua urusan kita, meridai semua amal ibadah kita, dan mematikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucap kalimat la ilaha illallah di ujung nafas kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah yang doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau terkesan saya memberi nasihat. Karena di depan saya ini banyak orang tua saya semua. Ada orang tua saya, ada mungkin kakek saya yang usianya tadi sudah sampai sudah berapa? 80. Ya, masya Allah. Tetap sehat semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.